Saifuddin namanya, dulu penuh angkara, penista agama. Fitnah dilontarkan, kini hidupnya terlunta. Jadi buronan dunia, di Amerika dia gelandangan di jalanan. Istri dan anaknya pergi menjauh, tinggal sendiri, hidup penuh resah. Coba berjualan mie instan yang tak sedap, tapi tiada yang mau, nasib makin gelap. Oh Saifuddin, hidupmu kini melarat. Penista agama takkan pernah selamat. Coba menghujat, namun fitnah terungkap. Berakal membongkar semua dusta yang kau buat. Dari sudut kota dia coba bangkit lagi. Indomie di tangan berharap ada rezeki, tapi masakannya hambar tak ada rasa. Pembeli pun pergi, nasib tak juga berubah. Hujatan pada Islam dicoba lemparkan, namun kebenaran datang, fitnah pun terbongkar. Dokter akal tak henti membela yang benar. Saifuddin makin terpuruk, nasibnya tersasar. Oh Saifuddin, hidupmu kini melarat. Penista agama takkan pernah selamat. Coba menghujat, namun fitnah terungkap. Berakal membongkar semua dusta yang kau buat. Kini kau sendiri di jalanan sepi, hidupmu penuh luka, tiada lagi janji. Penistaan takkan membawa damai, karena kebenaran selalu memancar terang. Oh Saifuddin, hidupmu kini melarat. Penista agama takkan pernah selamat. Coba menghujat, namun fitnah terungkap. Berakal membongkar semua dusta yang kau buat. Dari sudut kota dia coba bangkit lagi. Indomie di tangan berharap ada rezeki, tapi masakannya hambar tak ada rasa. Pembeli pun pergi, nasib tak juga berubah. Saifuddin, hidupmu kini melarat. Penista agama takkan pernah selamat. Coba menghujat, namun fitnah terungkap. Berakal membongkar semua dusta yang kau buat. Dari sudut kota dia coba bangkit lagi. Indomie di tangan berharap ada rezeki, tapi masakannya hambar tak ada rasa. Pembeli pun pergi, nasib tak juga berubah. Kini kau tahu jalan yang salah, tak pernah bertemu. Hidupmu hancur oleh dusta dan hina. Nasib tradisi penista agama. Di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai pertanda pertobatan. Tetapi dia, Yesus, yang datang kemudian, dia berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis Kepas dengan api. Bulu pantatmu habis, bulu alismu, bulu hidungmu, semua habis. Kamu akan menjadi seperti telur, manusia tanpa bulu. Semuanya gondol, alis tak ada, kumis tak ada, jenggot tak ada, rambut tak ada, bulu mata tak ada, bulu ketek gak ada, jambut pun tak ada. Kau akan hidup seperti telur, menggelinding kemana. Di mana-mana sekte Kristen ketika membaptis dengan air, orang itu dicebur, atau dicelup, atau dipercik, atau ditenggelamkan. Banyak itu terjadi. Bahkan gereja membuat kolam untuk baptisan. Dicelup, begitu habis napasnya, diangkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Diturunkan lagi, angkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu kalau dia dibaptis dengan air. Besok hari Yesus datang, Kepas dibaptis dengan api. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Blukusuntur Saifuddin Ibrahim tidak henti-hentinya, teman-teman. Tidak henti-hentinya membuat konten-konten yang isinya fitnah dan juga hujatan. Karena dengan membuat konten seperti itulah, maka dia tetap bisa survive, dia tetap bisa hidup, tetap bisa tinggal di Amerika. Karena kita tahu, satu-satunya kelebihan Saifuddin Ibrahim hanyalah congornya, hanyalah bacotannya, hanyalah fitnahan yang bisa dia buat. Selebihnya nggak ada. Jadi mau nggak mau, dia harus terus membuat konten-konten fitnah, supaya para donaturnya senang, supaya para donaturnya masih mau transfer, agar si Saifuddin ini masih bisa hidup, masih bisa survive di Amerika. Kan begitu. Karena kalau disuruh kerja, mohon maaf, bukannya merendahkan Saifuddin, tetapi ternyata nggak ada satupun kerjaan yang bisa
dikerjakan dengan benar oleh Saifuddin. Kemarin jadi pemulung, gagal. Hasil mulungnya nggak seberapa. Terus yang kedua, coba jadi tukang pangkas. Jadi tukang pangkas pun tak laku. Nah, baru-baru ini jualan Indomie, teman-teman. Dia pikir, wah, banyak nih diaspora-diaspora Indonesia yang ada di Amerika. Banyak nih mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah, bahkan kerja di Amerika. Artinya besar pasarnya. Dan tentu saja mereka rindu dengan yang namanya Indomie. Apalagi kita tahu ya, di Indonesia ini kan yang lagi ngetren tuh Warmindo. Warung makan Indomie. Nah, maka Saifuddin juga ikutan nih. Coba peruntungan dengan membuka Warmindo, teman-teman. Oh gitu. Iya. Ini cara ambil makan Indomie di warung Indomie Amerika ya. Nah, kalau mau ngambil langsung jeruk, nah ini Tinggal petik pohon. tinggal petik di pohon. Alami. Alami, Tanpa ada bukan bahan-bahan kimia, rekayasa. rekayasa. Nah, sini. Nah, ini dia. Langsung petik di pohonnya. Langsung iris. Iris. Asli. Gitu. Kita taruh di Indomie. Wih. Indomie. Selera. Selera kakek. Oke. Selera bayi juga. Iya. Ya, sudah. Nah, Bapak makan di sana, kita di sini. Iya. Oke. Mengucap syukur dulu. Berdoa. Indonesia bagi Kristus, terima kasih. Berdoa khusus untuk keluarga kami di Indonesia. Berkati berkelimpahan negeri ini. Engkau jauhkan dari belalang pelahap perusak negara. Dan ular-ular itu biar mereka masuk ke dalam kamarnya masing-masing, lubangnya masing-masing. Tetapi kami berdoa Indonesia bagi Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih. Selamat menikmati Indomie ala Amerika. Iya. Dengan memetik jeruk di pohon langsung dan mengirisnya. Itu guys. Terima kasih. Habis Saifuddin langsung mengiris jeruk langsung dari pohon. Saya Bukan betul. bukan ini. Terima Buktinya kasih. ini, buktinya ini ada potongannya. Nah, ini guys. Berarti di Amerika ini kita hidup sejahtera guys. Tanpa ada rasa takut dan gentar. Karena sebentar lagi nanti pelanggan kami akan datang dan makan di sini. Makan. Ini ala Amerika guys. Iya. Jadi kita masak warung alam. Indomie alami, natural. Betul. Jadi tidak perlu Itu kita fotoin nomor mobil kita itu. Nomor mobil kita tuh. ada. ada. Tuh. Nah, ini guys. Depan dan belakang. Nah, ini guys, ini salah satu customer yang datang. Ada lagi di sana guys. Nah, jadi ini customer tinggal dia memasak sesuka hatinya guys. Tanpa kita ada yang melayani. Jadi kita melayani diri sendiri guys. Memetik jeruk dengan tangan kita sendiri guys. Mantap. Nah, Jadi setengah jeruk tadi pas. itu. Oh, itu. ada bekasnya tadi. mana Ada ya? guys, itu sana. Itu ada. Ambil dulu. Itu bekasnya guys. Itu masuk ke dalam. Ke sana lagi, ke sana. Itu ke sana. Ah, itu guys. Ini. Nah, ini, guys. Asli guys. Kita petik tanpa ada. Ini memang Bapak Saifuddin ini orangnya suka yang natural guys. Oke. Alamiah. Oke guys. Sudah. Apa cukup. kata-kata hari ini Bapak Saifuddin Ibrahim? Jangan pernah ada kecewa. Amin. Jangan menolak aku dan jangan kecewa. Haleluya. Berbahagialah orang yang tidak pernah kecewa dan menolak aku. Amin. Lukas 7 ayat 23. Baca sendiri. Oke, itu guys kata-kata hari ini dari Bapak kita Saifuddin Ibrahim. Terima kasih, nanti kita ketemu di channel besar yaitu Saifuddin Ibrahim Dengan- channel Panglima Kristus. Amin. Oke.
Sampai ketemu lagi guys. Iya. Selamat sore waktu Amerika. Terima kasih. Ya, ternyata setelah buka Warmindo pun gagal, teman-teman. Gagal lantaran memang nggak bisa masak ini orang, mau cemana gitu. Memang nggak bisa, mau gimana lagi gitu. Nggak ada bakatnya. Kemampuan Saipudin cumanlah bacotan. Dan itu dia akui. Dia pernah ngomong bahwa bibirnya itu lebih tebal, lebih besar daripada orang normal. Karena memang itulah talenta yang diberikan kepada dia oleh iblis, oleh setan, supaya dia bisa menghujat lebih banyak. Supaya dia bisa terus-terusan membuat fitnah-fitnahan. Kekuatan Saipudin adalah dia sanggup untuk menghujat dalam jangka waktu yang lama. Kalian suruh dia menghujat selama 5 jam, dia akan terus menghujat. Seperti itu teman-teman. Dan saya rasa nggak perlu lagi ya, saya lampirkan hujatan-hujatan Saipudin, karena sudah sah. Saipudin itu dimasukkan kepada daftar penista agama yang pernah hidup. Dan yang ngomong bukan saya, tapi pihak kepolisian. Jadi nggak perlu lagi saya lampirkan. Kalau ada orang-orang sebelah, Laskar Polikarpus yang bilang, kamu fitnah, mana buktinya Saipudin menghujat? Loh, yang ngomong dia penghujat bukan saya. Dari kepolisian kok. Kan begitu. Nggak perlu lagi lah saya buktikan. Karena udah clear kalau yang satu ini. Nah, kalau Kiamat, Edis, dan sebagainya kita harus lampirkan. Karena memang belum ditetapkan. Ya, belum. Jadi kita lampirkan sebagai bukti. Dan yang paling menyedihkan, si Saipudin ini kan selalu gaya-gaya, wah saya di Amerika untuk memberitakan kebenaran, untuk memperbaiki negara Indonesia yang sudah hancur pemerintahnya, bla 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 gitu kan. Selalu ngomong besar, selalu ngomong demi perdamaian dunia, demi negara Indonesia yang lebih baik dan sebagainya. Padahal teman-teman, yang paling menyedihkan dan paling memalukan dari Saipudin, istrinya saja tidak percaya. Istri dari Saipudin yaitu Ibun, ya, masih istri sampai sekarang karena belum cerai, walaupun pisah, ya, walaupun mungkin masing-masing juga sudah punya gandengan baru, ya mungkin kan gitu. Tetapi Ibun saja, ya Ibun saja teman-teman, orang terdekat dari Saipudin nggak percaya, ya, nggak percaya dengan bacotan Saipudin Ibrahim. Nah, ini yang paling baru teman-teman, ya, dari Ibun pasang status. Jadi saya screenshot, saya tunjukkan kepada kalian teman-teman ya. Ini diposting oleh Ibun, ya, Sarah Ayu Ibun. Ya, ini saya yang bikin nama dia di kontak saya. Jadi kemarin dia posting foto beserta anaknya. Ya, saya nggak tahu di foto di mana. Nampaknya di studio ya, karena kompakan. Ya, ini anaknya 3, perempuan, sudah mulai besar. Yang satu ini mirip kali sama Saipudin ya. Si Goldemer, mirip kali. Apa yang bisa Anda lakukan untuk mendorong perdamaian dunia? Pulanglah dan cintailah keluargamu. Istrinya saja bilang, apa yang bisa kamu lakukan? Istrinya saja ragu dengan si Saipudin, apalagi kita. Istrinya saja ragu. Itulah dia suruh pulanglah. Pulanglah dan cintailah keluargamu. Kasihan anak-anakmu nih, lihat nih. Masih kecil-kecil, butuh sosok ayah. Betul tidak? Apalagi Saipudin ini kan sudah tua. Berapa sisa waktu kamu di dunia nih yang bisa kamu gunakan untuk keluargamu? Ngapain kamu boro-boro ngomong, wah demi Indonesia, demi inilah, aduh. Memalukan. Kalau ada orang, sok-sok gaya, saya demi dunia, saya demi ini. Kalau keluargamu sendiri nggak beres, bullshit. Kan begitu. Kalau orang bilang, saya pemimpin yang hebat, saya akan mimpin kabupaten ini, saya akan mimpin negara ini. Kalau mimpin keluarga aja nggak beres, gimana ceritanya kamu mimpin yang lain? Kan begitu. Itu kan dimulai tuh. Menjadi pemimpin itu kan paling pertama pimpin keluarga dulu. Itu yang paling dasar. Kalau orang bilang paling bawah ketua RT bang, oh enggak, di bawah ketua RT ada nih kepala keluarga dulu. Kan begitu. Kalau mimpin keluarganya nggak becus, boro-boro. Pemuka agama itu dinilai dari kehidupannya dulu. Bukan seberapa jago dia ngomong. Karena yang dia ajari adalah moral. Dia ajari adalah bagaimana hidup. Kalau dianya nggak benar, mau gimana gitu kan? Nah ini sama. Ada dokter wajah, dokter kecantikan, skincare, tapi dokternya sendiri jerawatan, bopeng, ya. Wajahnya bentuknya kacau balau kayak Saipudin gitu. Kalau nggak kayak Agatha gitu. Kalau kayak Agatha Saipudin jadi dokter wajah,
Ada nggak yang mau berobat sama mereka? Ada nggak yang ke praktek mereka? Kan nggak mungkin. Dokternya aja seperti itu. Nggak bisa, teman-teman. Ini pemuka agama, ya harus bereskan dulu kehidupannya. Kalau kehidupannya udah beres, baru naik ke tingkat berikutnya. Ya, minimal beres di gereja. Jangan seperti Geren Lumondong. Ngajarkan supranatural. Ngajarkan bagaimana keluarga. Keluarganya sendiri nggak beres. Ngomong bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Wah, saya intim. Saya bisa komunikasi dengan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus nggak bisa ngajarkan dia berkeluarga. Roh Kudus nggak bisa ngajarkan dia gimana nenangkan istrinya yang lagi ngamuk. Kan bullshit jadinya. Nggak sinkron, nggak sejalan. Nggak jelas kalau saya bilang. Jadi buat Saifuddin, bertobatlah. Bertobatlah buat Saifuddin. Udah hentikan itu semua, pulang. Harta benda yang sudah Anda kumpulkan selama ini masih cukup kok untuk menghidupi Anda sampai ya Anda selesai. Kita ini hidup berapa lama di dunia ya? Saya kemarin baru ngobrol dengan teman, ya, termasuk sama Gus Wafi juga. Ya, kita bahas tentang teman kita ya, yang baru saja meninggal, padahal usianya juga belum tua-tua amat gitu, masih 40-an. Ya, sehingga kita mulai berpikir nih, kita kadang-kadang kan menafsir gini, oh saya sudah umur sekian, masih ada sisa waktu sekian. Padahal, siapa yang tahu sisa waktu kita? Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok. Ya, kenapa kita patokan, oh saya masih 20, masih ada ya 40 tahun lagi sampai 60. Siapa yang bilang? Kan kita selalu jadikan patokan umur dari Rasulullah. Ya. Padahal bisa jadi lebih pendek. Kalau bisa lebih panjang, bonus. Jadi buat Saifuddin, bertobatlah selagi sempat. Ya begitu juga dengan kita. Mulai kita renungkan, pada dasarnya semua ini akan kita tinggalkan. Ya, semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Ujungnya apa? Amal ibadah kita doang yang kita bawa. Betul nggak? Amal ibadah doang, bukan harta kita kok. Jadi kalau dibilang, wah saya orang hebat, ya saya pejabat gini, apa sih? Semua itu titipan. Dan itu memang sudah suratan kita. Coba kita pikirkan, siapa yang mau hidupnya susah? Nggak ada. Tapi memang suratannya seperti itu. Takdirnya seperti itu. Hidupnya seperti itu. Ya. Semua orang pasti doanya pingin jadi yang terbaik, jadi yang sukses dan sebagainya. Tapi berapa yang sukses kan gitu? Jadi yang kita bawa nanti amal ibadah kita, bukan kesuksesan kita. Ya. Allah memang memberikan rezeki berbeda-beda. Ada orang rezekinya lebih besar. Ya. Ada yang lebih banyak. Cobaannya juga lebih banyak. Masalahnya juga lebih banyak. Ada orang tinggal di kampung, ya, nggak kaya-kaya amat, cukup makan, cukup hidup, cukup semua. Hisapnya juga nanti nggak lama-lama. Ada orang kaya raya, oke dia kaya raya di dunia. Balasannya apa? Kan nggak adil, orang bilang, loh nggak adil dong, masa dia lahir pangeran, saya lahir jadi orang miskin, dari keluarga ayah bapak mama saya miskin gitu. Iya, nanti hisap kamu lebih sedikit. Itu keadilannya, hisap kamu lebih sedikit. Jadi jangan kita tuh berpikir nggak adil, nggak adil. Kalau gitu sebelah juga lebih parah lagi gitu kan, lebih nggak adil lagi. Bahkan Tuhannya dibilang nggak adil gitu. Tuhannya rasis, milih satu bangsa, milih satu gender. Itulah, ayolah teman-teman, kita renungkan. Ya, kita renungkan kembali. Dan di sini saya mau tambahin juga ya, bacotan dari Saifuddin. Kita akan dengarkan sedikit nih bacotan dari Saifuddin mengenai kitab ya, mengenai kitab, dan nanti kita akan jawab sedikit. Salam saudara-saudaraku, jumpa lagi. Bahas kali ini adalah Alkitab telah dipalsukan. Itu yang kerap kali kita dengar dari para, entah itu mu'alaf ataupun terutama agama sebelah kita yang memang dasarnya hanya nuduh tanpa bukti. Ayat yang dikatakan salah satu bahwa Taurat Alkitab itu merupakan petunjuk bagi para nabi sebelumnya. Surat kelima ayat 44, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat di dalamnya petunjuk dan cahaya yang
dengan itu Nabi berserah diri pada Allah memberi putusan atas perkara-perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Ini satu pernyataan yang positif sebenarnya. Karena itu jangan kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan seterusnya. Ini Maidah 44. Kemudian ayat 63-nya, mengapa para ulama, para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan harta yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Nah, ini sudah mulai nuduh sebenarnya. Jadi menuduh bahwa para pendeta Kristen maupun Yahudi itu melakukan pembiaran terhadap umatnya yang salah, ataupun tidak boleh makan ini, makan itu, memakan yang haram. Nah, itu kan urusan agama masing-masing, hukumnya masing-masing. Toh tidak mengganggu Anda, Mr. M. Kemudian lanjut ayat yang lain, pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang Islam ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang Islam ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Kristen. Yang demikian itu karena di antara mereka, di antara orang Kristen itu terdapat para pendeta dan para rahib. Juga mereka tidak menyombongkan diri. Nah, ini agak tersanjung juga kedengarannya bahwa orang Kristen itu pendetanya tidak menyombongkan diri. Nah, mari kita perhatikan ayat-ayat berikutnya. Demikian, sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutar balik lidahnya agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal itu dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya. Pernyataan yang blunder sebenarnya bahwa bagaimana cara memutar balik mulut ini untuk mengatakan bahwa ini adalah ayat-ayat Allah, ini bukan. Sekarang yang kami miliki, Pak Nabi, kami sudah memiliki Alkitab yang ini, Holy Bible. Kemudian juga saya punya Alkitab yang berbahasa Arab. Lalu dikatakan itu bukan dari Allah. Apakah Anda pernah mendengar sebelumnya bahwa ada Taurat yang menjadi pedoman bagi orang-orang Yahudi dan orang Kristen, sehingga Anda mengatakan dengan memutar balik dan mengadakan dusta terhadap Allah? Ini juga tidak dibuktikan siapa yang mendustakan, siapa yang membacanya. Kalau istilah umum dan mengatakan perkara-perkara umum kayak begini, saya tidak percaya kalau Al-Quran itu memang datangnya dari Allah. Toh itu Al-Quran itu hanya menceritakan, mengulang-ulangi apa yang ditulis di dalam Alkitab itu sebagai kebohongan belaka kan? Itu kan maksudnya. Tetapi itu surat ketiga ayat 78, saudara-saudara. Ya, jadi Saifuddin mengatakan bahwa Alkitab telah dipalsukan oleh Al-Quran. Yes. Sedangkan yang mengatakan Bible kalian salah, itu bukan kami. Ya, bukan hanya kami gitu. Yang ngaku Bible salah itu dari scholar kalian. Dari ahli kalian sendiri. Termasuk Dr. Yonatan Purnomo yang sudah mengakui Bible kalian salah. Bukan kami saja, kalian yang mengakuinya. Nah, memang itu ada semacam perbedaan pandangan antara Barat dengan Timur, ya. Kenapa? Karena gereja Barat itu mulai dari reformasi Luther sampai sekarang 500 tahun
itu bisa dibilang semua gereja Protestan itu membuat Alkitab sendiri-sendiri. Dan dia tidak akan mengakui kanon daripada Kartago. Kenapa? Karena kalau dia mau mengakui kanon Kartago itu adalah kanon Alkitab, maka dia harus mengakui Alkitab yang dipakai sekarang, mulai dari zaman Luther yang menggunakan Textus Receptus, sampai critical text yang punyanya Westcott and Hort, Nestle Aland, dan UBS, itu tidak bisa dipakai semua. Oleh sebab itu cara satu-satunya, karena mereka sudah terlanjur menggunakan yang tidak kanon, maka satu-satunya cara adalah menganulir tentang adanya pengkanonan Alkitab di Kartago. Tapi ini kan ada sejarahnya ini, Dr. Joshua Tewo. Ya kan? Coba cari di sana. Pengkanonan Alkitab itu akan keluar itu yang tahun 3. Saya punya data mulai dari tahun 345, tapi itu yang lokal-lokal kecil-kecil, tapi yang mulai besar itu kan 393, ya. Itu ada pengkanonan Alkitab di Hippo Regius, itu sekarang itu di Aljazair. Nah, kemudian 4 tahun kemudian 397 pindah ke Kartago. Itu dari Hippo itu di Aljazair itu pindah ke Tunisia. Sekarang itu di Tunisia kalau kita ngomong Kartago. Itu jaraknya kira-kira 200 kilo. Pindah ke sana, kemudian tahun 405, 419. Nah, di situ terjadi pengkanonan. Nah, di sini ada perbedaan paradigma tentang arti kanon. Bagi orang Barat, pengkanonan adalah pembuatan Alkitab. Ya kan? Nah, sedangkan di dalam Kartago itu sebetulnya itu tidak ada pembuatan Alkitab, hanya menegaskan saja. Karena sebelumnya, kalau kita lihat misalkan Eusebius itu kan tahun 130-an ya, dia lahirnya. Nah, sampai tahun 200 sekian itu. Nah, dia itu sudah pakai 27 kitab. Kalau kita lihat kan, kita pakai istilah Barat ya. Nanti ada kanon Marcion yang tidak diakui, ada kanon Eusebius, ada kanon Athanasius tahun 296 dan seterusnya sampai 300 berapa itu. Nah, itu dibilang kanon Athanasius. Tapi itu pribadi itu sebetulnya tidak boleh dinamakan kanon. Yang dinamakan kanon itu ya, kalau dia itu syaratnya satu, dia itu disahkan oleh gereja. Jadi gereja itu waktu itu dia itu memiliki teks aslinya, karena dia memiliki teks aslinya, sehingga kalau ada salinan-salinan, dia itu bisa memverifikasi dengan teks asli yang dia punya. Nah, kalau nanti hasilnya sama, baru dibilang kanon. Nah, tapi di Barat tidak begitu, Dr. Joshua Tewo. Di sana itu bicaranya itu apa? Oh, tidak ada yang kanon cuma satu, autograf saja. Nah, karena autografnya tidak ada, maka semua itu dianggap tidak ada yang asli. Lah kalau tidak ada yang asli, berarti yang aslinya hilang, semua kanon itu, semua salinan, semua manuskrip, dianggap tidak ada satupun yang benar. Nah, saya bertanya-tanya waktu itu, kalau Tuhan itu maha kuasa, bagaimana dia itu tidak bisa menjaga firman-Nya sendiri? Makanya kalau kita belajar teologi, kita nanti akan tahu, kanon Kartago itu dianulir, termasuk gereja mula-mula, itu bagi gereja reformasi, itu juga dianulir. Makanya nanti kan ada kata-kata reformasi gereja, ya. Jadi reformanda ecclesia. Jadi gereja itu harus direformasi terus. Dia tidak pernah sempurna, makanya harus direformasi terus. Itu yang pertama kali keluar tuh kalau tidak salah namanya itu siapa itu ya, Johann van den Steen atau siapa itu, saya lupa itu. Terus yang kedua Calvert tahun 1947 diulangi kata-kata itu bahwa gereja itu harus direformasi terus. Nah, kenapa? Karena gereja reformasi itu tidak mengakui gereja mula-mula, dianggap sudah tidak ada, sudah musnah. Demikian juga dengan Alkitab yang yang kanon, salinan yang sama persis dengan aslinya dianggap sudah tidak ada. Nah, informasi ini bukan saya mengarang ya. Saya waktu di gereja saya itu dia itu dosen di satu STT besar. Saya tanya sama dia bilang apa? Oh, nggak ada itu semuanya. Gereja mula-mula juga sudah nggak ada, sudah musnah. Nanti yang mengembalikan gereja itu adalah Martin Luther. Nah, padahal Martin Luther nanti membuat kanon sendiri ya, yang saya akan jelaskan nanti. Itu justru tidak kanon. Bahkan ini yang saya dengar dari kalangan Yahudi sendiri,
mereka kan tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mereka. Betul. Betul. Tetapi mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi. Tapi bukan untuk Yahudi, Iya, tapi ada. untuk bangsa-bangsa lain. Bangsa lain. Ya, bahkan ada yang pernah ngomong bahwa Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi yang memang dipersiapkan untuk kedatangan Dajjal ini. Dajjal apa? Mesias itu. Dianggap untuk persiapan Iya, untuk persiapan gitu. Ya walau alam ya, ini kan perbedaan Pandangan. perspektif yang masing-masing. ya, gitu. di Yahudi pun memang ada pandangan-pandangan Iya. yang berbeda. Iya. Gitu. Oh, ini cukup menarik. Tapi mengenal Hasyim nggak mungkin kok. Kan di Islam juga dikatakan Iya. yang ada malah di akhir zaman orang makin meninggalkan Allah. Di Islam bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri kan sudah memberitahukan bahwa untuk orang-orang yang tidak pernah mendengar Islam, ya, ketika nanti mati Iya. di hari akhir, ada pengadilan khusus buat orang-orang seperti itu. Gitu. Betul. Nah, ya berarti ya memang mungkin nggak nyambung gitu. Iya. Tapi ya namanya perspektif masing-masing kan. Ini artinya perspektif secara itu nggak cocok sama Islam. Iya. Pola Ya, belakang. gua nggak bilang cocok sama Islam. Iya, Ini gua hanya memberitahukan perspektifnya Yahudi. Iya, Gitu. kalau kita meyakini bahwa artinya yang perspektif Yahudi ini salah. Loh, ya kita pokoknya pegangannya cuma Quran. Iya. Udah gitu aja. Siap. Gitu. Dan gini, satu lagi yang penting ini. Jangan pikir bahwa yang disebut Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran itu adalah Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen. Nah, itu yang sering Itu penting. pendebat sebelah itu ngotot bilang ya. Nah, jadi buat kita umat Islam, Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Udah cukup sampai situ. Kalau ditanya kita pastinya mana? Ya sudah ngikut dengan nabinya, orang nabinya terima wahyu, nabinya menyampaikan, nabinya sudah meninggal, ya sudah wahyunya ngikut dengan nabinya. Oke. Gitu. Tapi saya juga sering kan ditanya gitu kok. Tapi kalau ditanya, kalau gitu mana yang asli gitu kan? Mereka bilang mana yang asli gitu. Kalau memang ada pernyataan bahwa yang mereka pegang itu sudah diubah-ubah. Nah makanya tanya, wahyu tahu nggak wahyu apa gitu? Gitu aja. Wahyu, ini kan kita bicara wahyu. Tapi kalau kita bicara ajaran, kitabnya juga, saya langsung bilang ini kan sudah dirubah. Sama kayak contoh nih, Nah, contoh Kang Erik nih. Ya kalau ditanya, kalian tahu nggak kalau Kang Erik ini sebenarnya sudah hasil operasi nih. Jadi hidungnya udah operasi, Emang operasi, telinganya udah operasi. emang operasi deh? Ya. Terus kalau ditanya sama orang, mana Kang Erik yang asli, yang sebelum operasi? Ya nggak ada lagi, sudah jadi gini sekarang dia. Iya, dulunya nggak begini dulunya. Mungkin nggak gini. Terus aja. Jadi kalau kalian ngotot bilang, mana Kang Erik yang Nah, sebelumnya gitu? Ini gue Nggak tambahin, ada. ini gue tambahin. Ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, kemudian itu sudah disampaikan ke Bani Israel, pertanyaannya, apakah Nabi Musa alaihissalam, di Islam kita pernah mendengar bahwa Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat? Nggak pernah. Pernah dengar nggak? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Apakah kita pernah mendengar Nabi Daud menulis kitab Zabur? Nggak. Apakah kita pernah membaca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil? Enggak kan? Nah, Karena jadi- wahyu itu disampaikan kan? Nah, jadi yang namanya kata kitab, ya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, namanya kitab itu belum tentu berbentuk buku. Ya, kata kitab artinya salah satu memang wahyu yang dibukukan, satu. Yang kedua bisa berarti hukum, bisa berarti perintah, bisa berarti ketetapan. Ketetapan. Kalau kita bicara hukum, ketetapan, perintah, ini lebih cocok dengan apa yang disampaikan kepada Nabi, kepada umatnya, sebagai hukum, sebagai ketetapan, sebagai perintah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Bani itu, untuk bangsa Ya, aturan hidup untuk- Aturan hidup. Nah, setelah bangsa ini menerima hukum, ketetapan, perintah itu, Nabinya meninggal. Barulah 1000 tahun kemudian, Tanak baru disusun. 1000. Tunggu. Musa ke Tanak 1000 tahun ya? 1000 tahun. Musa hidupnya kira-kira kan abad 15. Abad Sebelum 15, Masehi. Sebelum Masehi. Tanak disusun tahun 450 sebelum Masehi. Bedanya 1000 tahun. Apakah itu tulisan Musa? Bukan. Apakah itu tulisan orang-orang yang kenal dengan Musa? Enggak. Bukan. Apakah itu tulisan orang-orang yang pernah perang sama Musa? Tunggu lo kok. Jadi orang tuh nulis berdasarkan apa? Hikayat no. Tuh bisa dilihat tuh di situ. Ada yang namanya hikayat-hikayat. Tanak itu berasal dari Cerita-cerita. untuk yang Torah ya, untuk Torah nih. Gue bicara Torah dulu nih. Ada Torah dan Nevim, ada Ketuvim. Yang Torah ini berasal dari 2 hikayat utama. Hikayat pertama yang berfokus kepada Musa, hikayat kedua yang fokus pada Abraham. Akhirnya hikayat ini diceritakan kayak Cerita-cerita. dongeng sebelum tidur lah. Iya cerita-cerita yang berada di masyarakat orang Yahudi, orang Israel. Tapi itu tradisi itu bercerita tuh jadi tradisi mereka. Iya, dan yang ditradisikan itu bukan cuma cerita atau hikayat doang, tapi juga apa? Hukum. Makanya ada 613 mitzvot. Ya. Itu yang jadi hukumnya orang Israel gitu. Nah, hikayat, cerita itu yang
akhirnya menjadi Torah ini. Ya karena abad 15 sebelum Masehi belum ada manuskrip ya. Ya iya belum lah. Ya belum lah. Belum ada. Nah, tanah yang aslinya kan juga udah hilang. Tanah aslinya ini sempat diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang jadi Septuaginta. Itu ya tadi yang Torah. Yang Nevi'im juga begitu. Dari cerita-cerita disusun menjadi apa namanya buku-buku atau kitab-kitab. Itu juga tidak jauh berbeda dengan yang Torah. Begitu juga yang Ketuvim. Kok ini artinya agak mirip dengan kanonisasi yang dilakukan Kristen. Cuman kalau kanonisasi ada Ya. manuskrip. Kalau ini berdasarkan hikayat doang. Enggak, kalau yang Torah hikayat. Tapi Ya. akhirnya menjadi buku atau menjadi kitab atau gulungan lah ya. Ya. Begitu juga yang Nevi'im dan Ketuvim. Tapi asal mulanya ini semuanya adalah hikayat atau nyanyian. Iya, iya nyanyian sajak lah ya, sajak. Cuman siapa yang melakukan pembukuan itu Penyusunan juga? akhir. Pernah dengar Ezra? Nabi Ezra. Iya, Nabi Uzair. Eh. Itu yang nyusun. Oh, dia- Di abad ke-5 sebelum Masehi. Ezra. Di Islam kita juga mungkin ada tradisi yang mengatakan bahwa orang Yahudi menyebut Uzair sebagai putra Allah. Betul kan? Iya. Surat At-Taubah ayat 30. Kenapa? Karena mereka menganggap Uzair ini kan karena dia hafal Taurat, dianggap dia punya sifat ilahi. Disebutlah putra Allah gitu. Tapi tidak semua Yahudi, tidak semua kalangan Yahudi yang menyebut Uzair sebagai putra Allah. Hanya sebagian kecil. Itu ada bahasan lain lah. Jadi Uzair itu Ezra. Ezra. Nah, ketika bangsa Israel sudah menerima apa namanya yang disampaikan oleh nabi-nabinya, baru mereka mulai menulis apa yang mereka jalani dalam hidup mereka, apa yang mereka terima dalam istilahnya dalam keseharian mereka gitu. Ya, yang termasuk dari hukum-hukum itu, barulah istilahnya kita tahu di dalam Quran ada ayat yang mengatakan bahwa mereka telah merubah-rubah, ya, dan mengatakan bahwa ini berasal dari Allah gitu, atau berasal dari Allah gitu. Itu yang menjadi buku-buku yang dipegang oleh orang Yahudi dan Kristen sekarang. Jadi kalau misalnya kita membaca di dalam Quran, ada Taurat diberikan kepada Bani Israel, ada Zabur diberikan kepada Bani Israel, ada Injil diberikan kepada Bani Israel, ya. Itu bukan berarti kitab yang sekarang kita bisa lihat yang dipegang oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, Contoh satu lagi. Ketika misalnya di Quran surat Al-A'raf 157, mereka beriman kepada Rasul yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah sekarang di kitab Yahudi sama kitab Kristen ada nggak nama Nabi Muhammad SAW? Ini perspektif siapa dulu nih? Kita Islam, kan kita Islam kita membaca Quran surat Al-A'raf 157. Seharusnya ada. Kalau yang disebut dengan Taurat, Injil kan berarti harusnya ada nama Nabi Muhammad kan? Betul. Nah sekarang di kitab mereka ada nggak nama Nabi Muhammad? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti kan itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran ini gitu loh maksud gua. Paham nggak? Paham kan? Paham. Kalau di Quran bilang nama Nabi Muhammad SAW itu tercantum di dalam Taurat dan Injil, terus di kitab Yahudi dan kitabnya Kristen nggak ada namanya, ya berarti itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Soalnya gitu. ada yang cocokologi Muhammadin. Kalau Kidung Agung 516, gue jawabnya gampang kok gini. Kidung Agung 516 memang di situ ada kata dalam bahasa Ibrani Mahamadim. Muhammadin. Kata Mahamadim itu secara akar katanya dipakai di 12 ayat di seluruh tanah. 12 ayat. Ya. Apakah kalau kata Mahamadim itu gue ganti jadi Muhammad terus diterjemahkan apakah cocok? Kira-kira. Ya nggak cocok. Nah, ya kalau nggak cocok kita nggak usah cocokologi maksud gue gitu. Sekarang pertanyaan gue gini lagi. Apakah kalau di kitabnya orang Yahudi dan kitab Kristen tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, apakah Quran salah? Ya enggak, kita berdiri sendiri. Enggak. Udah. Kalau di kitab mereka tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, terus Quran tidak salah, terus apa yang kita harus khawatirkan gitu? Iya. Itu maksud gue. Kita berdiri sendiri kok. Iya. Oke, ini ada yang menarik juga kok. Bible yang kanon mengatakan bahwa Yesus itu seharusnya kan ayat Yesus dibangkitkan. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ya, sedangkan yang kanon menurut mereka itu harusnya Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Kalau Ko Doni lihatnya yang mana betul? Yang kita pegang sekarang tulisannya kan Allah membangkitkan Tuhan. Allah membangkitkan Ya, Theos membangkitkan Kurios. Ya. Ya, nanti ada lagi kisah para rasul 5:30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Ya. Ya. Justru kalau diganti Yesus yang membangkitkan diri sendiri, itu malah jadi kelihatan pagannya. Maksa.
Kenapa pagan magitkan diri sendiri? Loh, nah sekarang Yesus dituhankan itu kan udah tradisi pagan. Tunggu. Loh, sekarang mau tanya, Tuhan sama dewa dalam bahasa Inggris apa? Enggak. Sama-sama God kan? Iya. Bedanya apa? Yang satu G besar, satu G kecil. Betul nggak? Tapi kan sama-sama dianggap punya sifat ilahi. Iya. Sekarang, ketika di Romawi, mereka punya dewa. Namanya dewa siapa? Jupiter. Anaknya siapa? Jupiter nggak punya anak kok, ada ya? Ada dong, ada 14 anaknya. Iya. Salah satu anaknya adalah siapa? Merkuri. Merkuri. Merkuri ya? Ya kan? Ini kan kebudayaan pagan nih. Oke. Dewa ada dewa paling tinggi, bisa punya anak dari manusia, anaknya setengah manusia, setengah dewa. Di Yunani ada dewa Zeus, dewa paling tinggi, punya anak ada Perseus, ada Hercules gitu. Dari manusia juga. Hercules disebut setengah manusia, setengah dewa juga. Minerva rupanya anaknya Jupiter. Kupikir dari Yunani, rupanya Romawi. Nah, iya, jadi ada dua nih, ada Romawi, ada Yunani. Jadi ketika ada konsep ada dewa yang paling tinggi, kemudian ada punya anak dari manusia, mirip nggak sama Bible? Mirip kan? Karena Yesus juga diangkat sebagai sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Konsili Kalsedon 451. Ya, kalau pagan 50-50 kok, nggak 100-100. Hah? Iya, kalau pagan 50-50, setengah manusia, setengah dewa. Iya. Kalau Kristen kan 100% manusia, 100%. nggak mau di apa istilahnya Nggak mau disamain. Nggak mau disamain. Jadi bilangnya sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Tapi artinya ada Tuhan yang paling tinggi, bisa punya anak dari manusia, kan udah mirip konsepnya. Ini belum bicara pribadi nih. Belum bicara pribadi. Kalau yang pribadi ada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus, kan 3 nih. Ini nggak ada bedanya dengan konsep Trinitas yang sebelum-sebelumnya. Ada Namrus, Tamrus, Semiramis di Babilonia. Ada Horus, anaknya Isis dan Osiris di Mesir. Nanti ada lagi Brahma, Wisnu, Siwa di India. Nanti di Persia juga ada Ahura Mazda, Tapi beda Mitra. kok, dewa-dewa yang kodon disebut itu ada spesifiknya. Misalnya dewa kesuburan, Gua dewa nggak bicara perang. detail. Gua nggak bicara detail. Memang detailnya lebih bagus Kristen. Iya. Detailnya lebih bagus Kristen. Tertata rapi. Karena memang kan makin lama makin ke sini kan orang udah makin Udah modern lah. lebih modern daripada modern zaman rebellion sebelumnya. Nah kalau Namrus kan 2000 tahun sebelum Yesus. Iya. Ya. Sedangkan ketika Bible menceritakan detail, tapi kan konsepnya mirip. Konsepnya. Konsep, gue bicara konsep bukan bicara detail. Ya, konsepnya. Oke, sekarang lu buka Yohanes 6 ayat 52-54. Ketika Yesus bilang, inilah tubuhku dan darahku, makanlah tubuhku dan minumlah darahku, maka kamu beroleh hidup yang Kekal. nggak ada bedanya sama Osiris. Osiris juga begitu. Tubuh dan darahnya dilambangkan dengan roti dan anggur. Tunggu lo. Jadi menurut Kodondi, perkataan itu bukan Yesus yang sampaikan. Kan kalau ini Nggak, menurut bilang- Kodondi sendiri nih pribadi. Iya, menurut saya bukan. Waktu kejadian tuh nggak pernah Yesus Nggak pernah. ngomong gitu. Jadi, ini menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, bahwa banyak perkataan-perkataan penulis gospel yang disematkan ke mulutnya Yesus. Jadi disematkan itu artinya Iya. bukan Yesus yang ngomong, tapi dianggap Yesus yang ngomong. Nah, ini kan cuma cerita. Sama kayak tukang gosip mama sekarang lah ya. Mama sebelah maksud lo. Iya. Tiba-tiba bilang Kodondi ngomong gini, padahal Kodondi nggak ngomong. Ya begitu. Gitu. Jadi memang zaman dulu orang bisa menulis apa aja, bahkan nyadur dari mana aja dan mengaku yang menulis siapa itu boleh. Belum jadi kriminal. Sekarang lo tahu nggak Markus nyadur siapa? Yaitu homo. Homer. Homo. Aku mikir, lu kok jadi homo. Homo. apa Markus namanya? nyadur tulisan Homer 700 tahun sebelum ada Yesus tentang Odyssey. Yohanes nyadur Euripides tentang siapa? Dionysus. Dionysus siapa Dionysus? Anak Zeus. Dionysus. Nah, coba ketika ada cerita yang mirip dengan cerita Euripides tentang cerita Dionysus, anaknya Zeus, di Yohanes kan ada cerita pada mulanya adalah firman, firman yang bersama dengan Allah, firmannya adalah Allah, terus kemudian firman menjelma jadi manusia. Selain dia menyadur dari Euripides, Yohanes juga terpengaruh oleh atau mengadopsi apa? Helenisme filosofi. Tapi kenapa cuman Kristen yang laku kok? Yang lain udah tewas semua agamanya. Kolonialisme. Karena pemenang ngambil. Iya. Kan 3G. Goal, glory, gospel. Atau gospel, goal, glory. Ya, istilahnya kan kalau perang Tuhan menang dia masalahnya kok. Setelah Kristen bisa dianggap kalah di perang salib, kan nggak lama kan setelah Iya, Konstantinopel jatuh. abad 11, 12, 13,
Nah setelah itu kan nggak lama di abad ke-15, akhir abad 15, kan Ratu Isabella membelah bumi menjadi dua. Membagi. Ya, Nggak membelah. membagi. Membelah ya barangkali. Bukan belah begini, maksudnya membagi bumi menjadi dua. Yang barat untuk Spanyol, yang timur untuk Portugis. Dia juga nggak kepengen kok, disuruh kok. Oke lah, ya mau disuruh. Tapi kan ada yang berkepentingan ya pokoknya, ya kan. Setelah itu kan berarti kan yang Spanyol ke barat, yang Portugis ke timur. Ya ini mereka dalam rangka apa? Ya mempertahankan eksistensi. Oh ya untuk mencari kejayaan, untuk mencari wilayah, Wilayah. juga untuk mencari apa? Menyebarkan gospel. Ya karena takut Eropa jatuh ke Islam Nah waktu itu. iya kan memang karena kan tadi gue bilang karena Ya. udah kalah di perang salib gitu loh. Jadi akhirnya mereka melakukan kolonialisasi dengan misi 3G, gospel, gold, glory, gitu. Sampailah ke Indonesia. Tapi gini kok, ada tradisi cukup unik di zaman dulu kok. Antara agama pagan ya kita bicara ya. Jadi agama pagan dulu kan contoh kayak Romawi kan Jupiter. Hmm. Yunani Zeus. Jadi kalau di setiap perang, ya misalnya menang yang Yunaninya yang menang, mereka bisa dengan bangga mengatakan, wah yang menang Zeus, ngalahin Jupiter gitu. Ya, ini artinya Yesus ngalahin semua dong, atas izin Yesus, kan gitu, atas izin Yesus ya mereka menang. Gini, jadi gini. Kristen itu timbul dari pertama filosofinya Yunani. Ya filosofi Awalnya pasti. ya, awalnya ya, filosofi Yunani. Filosofi memang asalnya kan Yunani. Ya, filosofi Yunani yang menjadi bibit timbulnya Kristen. Dari mana? Ketika seorang Philo mencoba mendamaikan filosofi Yunani dengan monoteismenya Yudaisme. Untuk apa didamaikan? Monoteisme Yudaisme kan bergerak sendiri. Lah kan orang Yahudi juga tinggal di daerah Mediterranean itu, yang sedang hidup di bawah era Helenisme. Iya, tapi kan mereka jumlahnya sedikit. Biar aja dengan agamanya, kenapa Ya, sih? sedikit tapi kalau nggak mau nurut, nah, makanya mau coba didamaikan oleh si Philo ini. Dengan filosofi Yunani, coba didamaikan dengan monoteismenya Yudaisme. Ini artinya kan ada paham monoteistik mencoba digabungkan dengan politeistik. Monoteistik dengan politeistik jadi apa? Monopoli dong. Jadi aneh sekali, kalau tuduhan, fitnahan itu hanya kalian buat-buat seperti itu. Aduh, udahlah, bertobatlah. Ya. Padahal sudah jelas, di perjanjian lama ditulis apa? Di Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Ya. Jangan kamu tambah dan kurangi. Allah suruh apa, ya udah kamu lakukan. Jangan kamu bilang, oh ini hukum Taurat nggak berlaku lagi. Oh kita butuh ini, tambahin. Yesus bukan Tuhan, ditambahin jadi Tuhan. Udah ada yang dikurangi, ada yang ditambahin. Ini orang yang benar-benar calon ke neraka. Ya, calon. Tolong sadarlah bahwa memang kita itu tidak boleh mengurangi dan menambahi. Udah ikuti saja. Bagaimana Yesus memandang Allah Bapa? Ikuti. Bagaimana para murid-murid memandang Yesus, menganggap Yesus sebagai apa? Ikuti. Jangan kalian ikuti bapak-bapak gereja yang tak dari mana, yang kenal Yesus juga kagak. Tiba-tiba mengangkat Yesus jadi setara Allah Bapa. Akuilah. Kalian tiru pendeta Erastus. Belajar sampai kepada satu titik, akhirnya dia mengakui dan sadar. Ya, sadar bahwa ternyata Yesus nggak pernah setara dengan Allah Bapa. Karena memang itu faktanya. Jangan kata bapak gereja, kata pendeta saya, jangan kata para rasul, kata Yesus. Itu yang kalian ikuti. Berpeganglah teguh dengan pengajaran yang benar, bukan berdasarkan mayoritas. Oh, mayoritas Kristennya gini kok. Jangan. Yang banyak itu yang biasa celaka, teman-teman. Ya. Ikut-ikutan saja. Kalau zaman sekarang bilangnya FOMO. Cuman ikut-ikutan, nggak ngerti, nggak tahu apapun. Ikutan tren. Jangan. Dan ya inilah yang terjadi, teman-teman. Ya saya sudah capek sih ngomong yang beginian, dan saya harap teman-teman sebelah bisa sadar lah. Nah, itu aja harapan dari kita. Dan sebagai penutup saya tambahin ya, lagu-lagu yang kita buat khusus untuk Saifuddin Ibrahim. Ya, semoga lagu ini bisa menghibur. Bagi teman-teman yang mau ambil lagu ini silakan juga. Jangan lupa di-share sebanyak mungkin. Semoga lagu ini bisa menghibur. Ya, oke, selamat siang buat teman-teman semua. Makasih atas dukungannya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.
dalam gelap. Kau mencari jalan, namun langkahmu terhenti di ujung malam. Kau pikir kata fitnah mengangkat derajat, tapi kebenaran tetap terang menyinari umat. Hanya Islam, kebenaran yang hakiki. Tiada Tuhan selain Allah yang abadi. Fitnah takkan pernah mengubah nyata. Kebenaran selalu menang pada waktunya. Jadi akal datang memberi cahaya, menuntun pada jalan yang penuh hikmah. Saifuddin terjebak dalam agama asumsi, tapi kebenaran Islam tetaplah bertahan. Pada akhirnya kau mencari jalan, namun langkahmu terhenti di ujung malam. Kau pikir kata fitnah mengangkat derajat, tapi kebenaran tetap terang menyinari umat. Hanya Islam, kebenaran yang hakiki. Tiada Tuhan selain Allah yang abadi. Fitnah takkan pernah mengubah nyata. Kebenaran selalu menang pada waktunya. Jadi akal datang memberi cahaya, menuntun pada jalan yang penuh hikmah. Saifuddin terjebak dalam agama asumsi, tapi kebenaran Islam tetaplah bertahan. Hanya Islam, kebenaran yang hakiki. Tiada Tuhan selain Allah yang abadi. Fitnah takkan pernah mengubah nyata. Kebenaran selalu menang pada waktunya. Pada akhirnya setiap jiwa akan berpulang. Hanya amal dan iman yang jadi bekal. Saifuddin mungkin hilang dalam gelap, tapi cahaya kebenaran Islam takkan padam. Fitnah dunia takkan bertahan lama. Kebenaran Islam yang membawa cahaya. Dan pada akhirnya setiap jiwa tahu Islam adalah jalan yang benar dan satu. Setiap jiwa akan berpulang. Hanya amal dan iman yang jadi bekal. Saifuddin mungkin hilang dalam gelap, tapi cahaya kebenaran Islam takkan padam.